semuanya, kali ini kita akan membahas tentang akuntansi pensiun. Kalian juga pasti sudah familiar dengan yang namanya dana pensiun. Bagaimana sih dana itu didapat dan bagaimana cara pencatatannya? Langsung saja kita ke videonya. Oke, di sini saya akan membahas terkait dengan akuntansi program pensiun. Program pensiun itu merupakan program yang dibuat oleh perusahaan untuk memberikan manfaat kepada karyawannya setelah mereka itu memasuki masa pensiun atau sudah tidak bekerja lagi. Jadi seperti selama karyawan itu bekerja di perusahaan itu tuh memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesejahteraan di masa depan karena dalam akuntansi, kewajiban pensiun itu harus mulai diakui sejak karyawan itu masih aktif bekerja dan bukan ketika pensiun nanti gitu. Nah, tujuan program pensiun ini tuh yang pertama memberikan jaminan masa depan bagi karyawannya. Kemudian yang kedua itu dia akan memberikan loyalitas dan motivasi kerja. Kemudian yang ketiga itu menarik tenaga kerja yang berkualitas serta sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan pegawainya. Nah, menurut Kioso, terdapat dua jenis utama program pensiun. Yang pertama itu adalah Defined Contribution Plan atau program iuran pasti gitu. Nah, pada program ini itu perusahaan hanya wajib menyetor iuran dalam jumlah tertentu ke dana pensiun karyawan. Besarnya manfaat yang diterima saat pensiun itu tergantung pada hasilnya nanti investasi dana tersebut gitu. Misalnya perusahaan menyetor 1 juta setiap bulannya ke dana pensiun karyawan. Nah, jika hasil investasinya itu bagus, maka manfaat pensiun itu besar. Tetapi jika investasinya turun, maka manfaat pensiunnya juga ikut turun gitu. Jadi dalam program ini tuh risiko investasi ditanggung oleh karyawan. Akuntansinya itu juga relatif lebih sederhana karena perusahaan hanya mencatat iuran sebagai beban gitu. Jenis yang kedua itu adalah Defined Benefit Plan atau program manfaat pasti. Nah, dalam program ini perusahaan itu menjanjikan manfaat pensiun tertentu kepada karyawan. Nah, besarnya manfaat itu biasanya dihitung berdasarkan masa kerja atau gaji karyawannya. Contohnya itu kayak karyawan akan menerima 70% dari gaji terakhirnya itu setelah pensiun. Kemudian juga berbeda dengan program sebelumnya. Di sini itu perusahaan wajib memastikan dana yang tersedia itu cukup untuk membayar manfaat tersebut. Nah, jika dananya itu kurang, maka perusahaan itu harus menambah kekurangannya. Karena itu, resiko dalam Defined Benefit Plan ini ditanggung oleh perusahaan dan sistem ini lebih kompleks gitu. Nah, perusahaan itu harus memperkirakan nih banyak hal seperti usia karyawannya, kemudian masa kerja, kenaikan gajinya, tingkat bunganya, dan kemungkinan usia hidup setelah pensiunnya gitu. Nah, biasanya itu perusahaan menggunakan jasa aktuaria untuk menghitung kewajiban pensiun tersebut. Nah, selanjutnya itu terdapat beberapa konsep penting dalam akuntansi program pensiun ini. Yang pertama itu adalah pension expense atau beban pensiun. Nah, beban pensiun ini merupakan biaya yang diakui perusahaan setiap periode karena adanya kewajiban memberikan manfaat pensiun kepada karyawan gitu. Nah, kemudian ada service cost atau biaya jasa. Nah, service cost ini adalah tambahan kewajiban pensiun akibat jasa yang diberikan karyawan selama satu periode kerja. Jadi semakin lama karyawan itu bekerja, maka hak pensiunnya itu semakin besar gitu. Nah, selanjutnya itu adalah interest cost atau biaya bunga. Nah, karena manfaat pensiunnya itu dibayarkan di masa depan, maka kewajiban pensiun itu akan bertumbuh seiring waktu akibat konsep nilai waktu uang. Inilah yang disebut sebagai interest cost. Nah, selain itu ada juga plan aset, yaitu dana yang disiapkan perusahaan untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Dan ini biasanya diinvestasikan dalam saham, obligasi, deposito, atau instrumen investasi lainnya agar nilainya itu berkembang gitu. Nah, konsep berikutnya itu adalah actuarial gain and loss. Hal ini tuh muncul karena adanya perbedaan antara estimasi dan kondisi sebenarnya. Misalnya kayak hasil investasi itu berbeda dari perkiraan atau terjadi perubahan asumsi mengenai umur harapan hidup dan juga tingkat bunganya gitu. Nah, dalam Defined Benefit Plan
itu juga terdapat konsep penting yang disebut sebagai Project Benefit Obligation atau PBO. Nah, PBO ini adalah estimasi nilai sekarang dari manfaat pensiun yang harusnya dibayar perusahaan di masa depan. Nah, perhitungan ini mempertimbangkan masa kerja, estimasi gaji di masa depannya, dan juga tingkat diskonto. Nah, semakin besar manfaat pensiun yang dijanjikan, maka semakin besar juga kewajiban pada perusahaan tersebut gitu. Nah, akuntansi program pensiun itu penting karena nilai kewajiban ini bisa sangat besar dan dapat mempengaruhi laporan keuangan dari perusahaan. Nah, selain itu juga program pensiun ini juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan karyawan sehingga memang harus dikelola dengan baik. Nah, gitu. Sekarang kita akan membahas tentang penggunaan kertas kerja pensiun. Dalam akuntansi pensiun, perusahaan itu sering mengalami perhitungan yang cukup kompleks, terutama pada program manfaat pasti. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat bantu yang disebut dengan kertas kerja pensiun. Kertas kerja pensiun adalah dokumen atau format perhitungan yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam menghitung, mencatat, dan juga mengevaluasi transaksi yang berkaitan dengan program pensiun. Tujuan utama penggunaan kertas kerja pensiun adalah agar proses pencatatan menjadi lebih sistematis, akurat, dan juga mudah dipahami. Kertas kerja pensiun ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertamanya itu menghitung beban dari pensiun ini. Kertas kerja ini membantu menghitung total beban pensiun yang harus diakui perusahaan dalam satu periode akuntansi. Hal ini meliputi biaya jasa kini, biaya bunga, hasil investasi aset program, dan juga amortisasi keuntungan atau kerugian aktuaria. Nah, fungsi yang kedua ini menentukan kewajiban atau aset pensiunnya. Selain tadi itu menghitung beban, kertas kerja juga digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan ini memiliki kewajiban pensiun, yaitu ketika kewajibannya lebih besar dari aset program, atau aset pensiun ketika aset program melebihi kewajiban tadi itu. Terus yang ketiga ini mempermudah penyusunan jurnal. Setelah perhitungannya itu selesai, hasil daripada kertas kerja ini kan akan ditulis sebagai dasar pencatatan jurnal akuntansinya. Terus yang keempat ini membantu proses audit. Kertas kerja juga penting sebagai bukti untuk perusahaan ketika diaudit. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen pada kertas kerja pensiun. Yang pertama itu ada saldo awal kewajiban pensiun atau projected benefit obligation. Komponen ini tuh nunjukin jumlah kewajiban pensiun perusahaan pada awal periode akuntansi. Saldo awal ini menjadi dasar dalam menghitung perubahan kewajiban pada periode berjalan selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada biaya jasa kini atau service cost-nya. Biaya jasa kini itu merupakan tambahan kewajiban pensiun yang muncul karena karyawan ini memberikan jasa atau bekerja selama periode berjalan. Semakin lama masa kerja karyawannya, maka manfaat pensiunnya yang menjadi haknya itu akan meningkat juga. Yang ketiga, ini biaya bunga atau interest cost. Biaya bunga ini muncul karena kewajiban pensiun merupakan kewajiban jangka panjang. Semakin dekat waktu pembayaran manfaat pensiun, maka nilai kewajiban akan meningkat nih akibat faktor bunga atau nilai waktu uangnya. Yang keempat, kontribusi perusahaan terhadap dana pensiun. Komponen ini nunjukin jumlah dana yang disetorkan perusahaan ke program pensiunnya selama satu periode. Kontribusi ini akan mengurangi kewajiban perusahaan. Yang kelima, hasil aset program atau return on plan asset. Yang kelima ini itu biasanya dana pensiunnya ini diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih. Hasil investasi tersebut dicatat dalam kertas kerja karena dapat membantu mengurangi beban pensiun perusahaan. Yang keenam, keuntungan atau kerugian aktuaria.
Komponen ini muncul karena adanya perubahan dari asumsi, seperti perubahan usia harapan hidup, tingkat kenaikan gaji, atau tingkat bunganya. Perubahan tersebut itu dapat mengakibatkan nilai kewajiban pensiun ini meningkat atau menurun. Terus yang ketujuh ini ada saldo akhir dari kewajiban pensiun nih. Setelah seluruh komponennya telah dihitung, kertas kerja pensiun ini akan membantu perusahaan melakukan menghitung secara lebih rinci lah, sistematis, dan juga meminimalkan kesalahan pencatatannya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari kertas kerja pensiun. Terdapat dua kolom, yaitu general entries yang angka akhir hasilnya itu akan digunakan untuk kita menjurnal, dan juga terdapat kolom yang kedua yaitu memory core. Nah, ini tuh untuk mencatat perubahan utang pensiun dan juga program aset. Kenapa disebutnya memo? Karena ini tuh tidak akan disajikan di dalam laporan keuangan, tetapi akan disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, hal ini juga yang menjadi penentu apakah itu pensiun itu aset atau liability. Nah, selanjutnya ini ada pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah proses penyajian dan pengungkapan informasi mengenai kewajiban, biaya, aset, dan pendanaan program pensiun perusahaan di dalam laporan keuangan. Nah, dalam akuntansi pensiun, pelaporan ini itu penting karena program pensiun merupakan kewajiban jangka panjang perusahaan kepada karyawan. Nah, di Indonesia pengaturannya terutama mengacu pada PSAK 24 dan PSAK 18. Tujuan pelaporan program pensiun ini tuh yaitu yang pertama menunjukkan besarnya kewajiban perusahaan kepada karyawan, yang kedua memberikan informasi mengenai biaya pensiun yang harus diakui, yang ketiga menjelaskan kondisi pendanaan dana pensiun, dan yang terakhir ada membantu pengguna pelaporan keuangan itu menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pensiun di masa depan. Nah, menurut PSAK 24, masalah utama akuntansi pensiun ini adalah kapan biaya pensiun diakui, berapa jumlahnya, dan bagaimana pengungkapannya dalam laporan keuangan. Terus di sini tuh ada jenis program pensiun. Nah, secara umum terdapat dua jenis program pensiun. Yang pertama ada program pensiun iuran pasti atau defined contribution plan. Nah, ini tuh perusahaan hanya wajib membayar iuran tertentu ke dana pensiun. Risiko investasi ini ditanggung peserta. Contohnya nih, ada perusahaan membayar iuran 5% dari gaji karyawan setiap bulan. Nah, pelaporan dalam laporan keuangannya itu beban pensiun diakui sebesar iuran yang harus dibayar pada periode berjalan. Nah, jika ada iuran yang belum dibayar, ini tuh dicatat sebagai utang. Nah, kalau pengungkapannya itu, perusahaan harus mengungkapkan jumlah beban pensiun, kewajiban yang belum dibayar, sama gambaran umum program pensiun. Nah, yang kedua tuh ada program pensiun manfaat pasti atau defined benefit plan. Nah, ini tuh perusahaan menjanjikan manfaat pensiun tertentu kepada karyawan, misalnya berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir. Nah, contohnya nih, pensiun itu 2,5% dikali masa kerja dikali gaji terakhir. Nah, dalam program ini risiko aktuaria dan investasi ditanggung perusahaan. Terus ada pelaporan program pensiun manfaat pasti. Nah, program manfaat pasti ini tuh lebih kompleks karena memerlukan perhitungan aktuaria. Nah, pengakuan kinerjanya, perusahaan itu harus mengakui kewajiban imbalan pasti dikurangi aset program pensiun. Rumus sederhananya, liabilitas pensiun sama dengan kewajiban imbalan pasti dikurang nilai wajar aset program. Nah, jika kewajiban lebih besar dari aset program, itu akan muncul liabilitas pensiun. Sedangkan jika aset program lebih besar, itu dapat muncul aset pensiun. Terus ada pengakuan di laba rugi. Nah, selanjutnya ada pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi perusahaan ini tuh wajib mengungkapkan informasi penting mengenai program pensiun.
Di antaranya ada gambaran umum program pensiun. Nah, misalnya ada siapa peserta programnya, jenis program, sama ketentuan manfaat. Terus ada kebijakan akuntansinya. Ini tuh meliputi metode aktuaria, metode amortisasi, terus asumsi yang digunakan. Nah, terus ada kebijakan pendanaan. Ini tuh menjelaskan bagaimana perusahaan mendanai kewajiban pensiun. Terus ada asumsi aktuaria utama. Misalnya tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat mortalitas, usia pensiun. Terus ada nilai kewajiban aktuaria dan aset program. Nah, ini tuh harus diungkapkan secara jelas agar pengguna laporan keuangan itu memahami posisi pendanaan program pensiun, seperti itu. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan dana pensiun. Nah, menurut PSAK 18, laporan keuangan dana pensiun itu biasanya terdiri dari yang pertama adalah laporan aset neto, terus yang kedua adalah laporan perubahan aset neto, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan, yang keempat adalah laporan hasil usaha, terus yang kelima adalah laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Misalnya, kewajiban pensiun itu 800 juta rupiah, terus aset dana pensiunnya 650 juta rupiah. Nah, maka liabilitas pensiunnya sama dengan 800 juta rupiah dikurang 650 juta rupiah. Sehingga menghasilkan 150 juta rupiah. Nah, jadi perusahaan itu melaporkan liabilitas pensiun sebesar 150 juta rupiah di neraca, seperti itu.